Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan iradahnya, kita masih bisa menikmati berbagai nikmat darinya, nikmat yang tiada henti darinya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai keutamaan amal jariah. Amal jariah merupakan suatu bentuk amalan yang memiliki kedudukan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melaksanakannya, akan tetapi Islam sangat menekankan umatnya untuk melakukan hal ini meskipun sedikit. Akan tetapi yang perlu diingat dalam beramal diantaranya adalah amal yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yakni barang siapa yang melakukan amalan tanpa ada dasarnya dari kami maka tertolak. Adapun keutamaan dari amal jariah itu sendiri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keutamaan dari amal jariah yakni seseorang yang melakukan sedekah atau amal jariah, maka hal tersebut tidak akan pernah membuat hartanya berkurang. Justru dengan beramal jariah akan menambahkan pintu-pintu rezeki baginya. Kemudian yang kedua, mereka yang melakukan amal jariah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga yakni Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang melakukan amal jariah, dan pahala dari perbuatan tersebut tidak akan pernah terputus meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa bagi para pelaku amal jariah. Selanjutnya, keutamaan amal jariah yang kelima yakni dengan beramal jariah maka pintu-pintu keburukan akan tertutup dan pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan lebar. Keutamaan yang selanjutnya yakni amal jariah merupakan salah satu tanda syukur atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat mencerminkan keimanan seorang hamba kepada penciptanya. Dan keutamaan yang terakhir yaitu amal jariah merupakan suatu perbuatan yang dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat kikir, sombong, dan tamak, karena sifat-sifat tersebut dapat mengantarkan seseorang ke dalam siksa api neraka. Lantas, apa saja bentuk dari amal jariah ini? Diriwayatkan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia wafat maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis Rasulullah SAW di atas telah dijelaskan bahwa amalan pahalanya tidak akan terputus meskipun pelakunya telah meninggal dunia, yakni amalan tersebut yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pelakunya telah meninggal dunia, selama apa yang ia sedekahkan dapat membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki untuk membangun masjid, madrasah, sekolah, untuk pembangunan jalan maupun jembatan dan lainnya. Islam tidak mengharuskan umatnya untuk bersedekah dengan jumlah yang besar. Sedekah cukup dilakukan dengan sesuai kemampuan dari pelaku. Karena sekecil apapun sedekah yang kita berikan, maka Allah akan memberikan ganjaran bagi pelakunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jadalah ayat 3, yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Lantas, apakah sedekah hanya bisa berupa materi saja? Tentu tidak. Sedekah juga dapat berupa tenaga atau perbuatan lainnya yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, bentuk
amalan jariah yang kedua yakni ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya, sekalipun dia telah meninggal. Yang menerangkan mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pula orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan akan mendapat pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Kemudian bentuk amalan jariah yang terakhir yakni anak yang soleh. Maksud dari anak yang soleh ini yakni anak yang baik, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan kepada orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila terdapat kekurangan, murni itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila terdapat kelebihan, murni itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.